Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya teman-teman ya? Ya, suara saya sudah terdengar? Oke, makasih. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah di mata kuliah bisnis ya di pertemuan ke-6 dan masih kami sementara secara daring ya teman-teman. Baik, teman ke-6 ini sebenarnya ada topiknya tentang jenis transaksi bisnis ya. Itu bisa kalian pelajari sendiri dulu. Ya, materinya sudah saya upload di e-learning. Untuk pelajari sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ke saya langsung. Baik, untuk sekarang kita lanjutkan jadwal untuk presentasi kelompok ya, teman-teman ya. Yang sekarang kelompok 7 sama kelompok 8 ya. Kelompok 7 ini ketuanya Fariha Mufida Laili sama timnya. Udah ada yang hadir di ruang Zoom ini? Ya, kelompok 7 monitor. Sudah, Pak. Mau saya share sendiri atau saya bantu materinya? Saya coba share screen sendiri, Pak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi pengambilan dana melalui mesin ATM. Next, Angel. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yulia Nurlaili, kemudian ada Angel Egalita, Farica Mufida, Renaldi Rahmat, dan juga Intan Rahmawati. Next. Transaksi bisnis yang nyaman merupakan kebutuhan masyarakat postmodern. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dunia usaha terus berinovasi dan menciptakan sarana atau fasilitas transaksi komersial. Salah satunya adalah transaksi penarikan atau transfer penagihan dana melalui anjungan tunai mandiri atau ATM. ATM adalah perangkat elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk menarik uang dan memeriksa rekening tabungan mereka tanpa layanan teller manusia. Banyak ATM juga mengizinkan setoran atau cek serta transfer uang. Namun, sarana untuk memfasilitasi transaksi tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan masalah hukum. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui ATM perlu ditinjau dari segi hukum untuk mencegah risiko kerugian bagi salah satu pihak transaksi tersebut. Instrumen hukum dalam transaksi bisnis diharapkan dapat melindungi hak para pihak
dan menjadi alat penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Next. Next, Jel. Silakan dijelaskan, Angel. Siapakah subjek hukum atau pelaku dalam transaksi pengambilan uang di mesin ATM? Ya, terputus ya koneksinya ya, yang share screen ya. Iya, Pak, jaringannya. Oh, saya bantu dulu aja ya, biar nggak kelamaan. Sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, ya. Silahkan dilanjutkan untuk uji. Siapa subjek hukum atau pelaku dalam transaksi pengambilan uang di mesin? Suaranya nggak ada dengar ya? Subjek hukum dalam pengambilan uang di mesin ATM ini adalah nasabah dan bank swasta. Karena kedua subjek memenuhi syarat untuk melakukan transaksi atau perjanjian bisnis antara individu dengan perusahaan, sekaligus harus mampu mempertanggungjawabkan terhadap pihak mana yang bertransaksi. Studi kasus 2. Bagaimana risiko yang dapat ditimbulkan yang dialami pihak bank dan nasabah dalam transaksi pengambilan maupun transfer uang di ATM
jelaskan. Next. Jadi, kemudahan transaksi di ATM bisa menimbulkan resiko kerugian bagi nasabah apabila mesin ATM mengalami kerusakan atau error di saat transaksi berlangsung dan dana nasabah sudah terdebit. Kedudukan nasabah lemah secara yuridis karena nasabah mengalami kesulitan dalam pembuktian. Bank sebagai pemilik kartu dan mesin ATM merupakan pihak yang paling mengerti dan menguasai apa yang terjadi di dalam ATM. Dengan demikian, beban pembuktian ada pada pihak bank, sedangkan risiko yang dialami subjek bank adalah pertanggungjawaban ganti rugi yang dialami nasabah dan kerusakan mesin ATM. Dan selanjutnya yaitu jangan panik, menunggu beberapa saat apakah saldo akan kembali dalam beberapa menit atau 1 jam. 2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan lokasi ATM saat melakukan transaksi, jika bisa nomor identitas ATM tersebut untuk memudahkan bank melacak di mana kesalahan atau kerusakan terjadi. 3. Melaporkan kepada bank yang bersangkutan dalam kurun waktu 24 jam tentang kerusakan yang terjadi dan meminta segera ditindaklanjuti. Dan yang terakhir yaitu menunggu konfirmasi dari bank sesuai kebijakan bank tersebut. Next, Mbak. Studi kasus 3, bagaimana solusi terbaik untuk kasus tersebut? Jelaskan. Jawabannya, solusi yang seharusnya dilakukan dari pihak bank adalah bergerak cepat dalam menindaklanjuti permasalahan nasabah, yaitu mengganti rugi uang nasabah, segera memperbaiki mesin ATM yang rusak sebelum banyak korban, dan tidak lupa untuk memasang pemberitahuan bahwa mesin ATM tersebut sedang mengalami kerusakan sehingga tidak ada yang menggunakan. Untuk menengahi kedudukan hukum yang tidak seimbang antara nasabah dengan bank dalam transaksi lewat ATM, maka pemerintah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat menjadi lembaga perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat transaksi di ATM rusak. Dengan demikian, keluhan nasabah yang sering terjadi dalam transaksi pengambilan uang di ATM dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara hukum dengan cepat dan adil. Sudah selesai presentasinya? Sudah, Pak. Ya. Ya, bagi teman-teman yang lain, dari kelompok lain, silakan kalau ditanyakan. Ini berhubungan dengan subjek hukum ya. Jadi subjek hukum ini adalah orang atau badan usaha ya yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan atau transaksi atau perjanjian dalam segi bisnis ya, sekaligus orang atau badan usaha tersebut mampu mempertanggungjawabkan ya perbuatan itu kepada pihak mana ia melakukan perbuatannya, termasuk bertanggung jawab kepada negara dan juga masyarakat sekitarnya ya. Subjek hukumnya ini bisa berupa orang atau badan hukum ya. Seperti itu. Orang, badan usaha itu yang non berbadan hukum atau yang sudah berbadan hukum. Nah, dalam transaksinya itu para di perjanjian bisnis ya, itu para subjek ini wajib hadir atau akses dan menyadari segala transaksi yang terjadi segala sesuai dengan kesepakatan. Sesuai studi kasus ini, untuk subjek dalam transaksi kontrabank ini ada antara nasabah ya, nasabah dalam ini sebagai person ya, istilah hukumnya, bertransaksi ya, transaksi bisa di dana, transfer dan sebagainya dengan bank yang diwakili oleh staf di counter bank tersebut. Gitu.
dulu untuk pembahasan studi kasusnya. Ya, itu sudah tadi ya, seperti membahas nasabah sama banknya. Terus yang kedua, nah risiko yang timbul pasti nasabah juga awalnya merasa dirugikan, ya. Tetapi karena adanya standar prosedur dari bank ya, ada SOP ya, standar prosedur dari bank dari kasus yang terjadi, seperti poin-poin ini udah poin standar ya, seperti itu. Jadi segala persyaratan harus dikumpulkan ya, tiap bank berbeda, tapi kan hampir sama ya. Seperti pelaporan waktu terjadinya kasus tersebut, terus lokasi ATM-nya, ya, terus adanya pelaporan dalam identitas diri, terus buku tabungan, sebagainya, yang harus diserahkan ke pihak bank ya. Bank tersebut dapat menindaklanjuti dari kasus nasabah yang ada. Tiga, nah, kasus terbaik yang masih penyebab banyak korban atau tersebut nggak bisa digunakan dahulu. Terus ini benar adanya mediasi ya dari pemerintah melalui PPSK ya, konsumen apabila ada urusan yang lebih lanjut, misalkan ganti rugi yang dari nasabah belum terselesaikan atau ada yang satu yang kurang, itu dapat di mediasi oleh pemerintah lewat PPSK tersebut, seperti itu. Ada yang ditanyakan dari kelompok 7? Cukup jelas kelompok 7? Sudah, Pak. Oke, diakhiri dulu aja presentasinya, Mbak. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya kelompok 8 ya, teman ya. Kelompok 8 ini ada Esti Oktaviani, Imro'atu Soliha, Alfian Hati Firmansyah, Hani Aswinda Jasmine, sama ketuanya Muhammad Hidayatullah. Sudah hadir di ruang Zoom ini? Sudah, Pak. Oke. Di share screen sendiri ya, Mas? Bisa? Ya, Pak. Saya coba Ya, share screen oke. sendiri. Sudah terlihat, Pak? Sudah lihat. Sudah. Bisa langsung dimulai ya, Pak ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis objek yang tergolong aset, produk-produk perusahaan, mata uang atau kurs, dan objek transaksi. Next. Berikut anggota dari kelompok 8 dengan Muhammad Hidayatullah, saya sendiri, yang kedua Imro'atus Soliha, yang ketiga Esti Oktaviani, yang keempat Hani Aswinda Jasmine, dan yang terakhir Alfian Hadi Firmansyah. Dalam pokok pembahasan pada presentasi kali ini ada 3 kasus atau 3 pertanyaan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu sebutkan jenis-jenis objek beserta contohnya yang tergolong aset dan produk-produk perusahaan yang dapat ditransaksikan oleh Bude Makmur Jaya sejak perusahaan itu berdiri hingga operasional. Yang kedua, mata uang atau kurs dapat menjadi objek transaksi. Jelaskan maksudnya. Jelaskan latar belakang dan motivasi yang benar adanya jual beli mata uang. Dan jelaskan pula motivasi yang salah dalam jual beli mata uang yang dapat merugikan ekonomi nasional. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan minimal 2 contoh objek transaksi yang akan ada di kemudian hari. Dengan kata lain, objeknya belum ada, tapi akan ada, dan para pihak yang bertransaksi sudah sepakat dan mulai menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.
dari ketiga kasus atau tiga pertanyaan itu akan dijawab dan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya yang lain. Silakan. Yang pertama, jenis-jenis objek beserta contohnya yang tergolong aset dan produk-produk perusahaan yang dapat ditransaksikan. Objek yang tergolong dalam aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Dengan kata lain, semua hal yang membantu dalam proses pengembangan usaha dapat dikatakan sebagai aset. Kemudian berikut objek yang tergolong aset, yaitu benda atau barang, baik benda bergerak dan tidak bergerak, benda terdaftar, atau benda yang sudah ada dan akan ada. Kemudian HKI atau hak atas kekayaan intelektual. HKI adalah hukum yang bersifat eksklusif atau khusus yang dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Kemudian jasa. Memberikan pelayanan secara profesional untuk memberikan pelayanan sesuai keahliannya yang dapat dinikmati oleh konsumen seperti usaha percetakan UD Mangkujaya. Kemudian tenaga kerja atau keahlian bekerja. Kemampuan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan atau prestasi yang dinilai dari produktivitasnya dalam pemberian kompensasi atau upah. Kemudian ada modal atau capital. Transaksi investasi antara pemberi modal dengan penerima modal. Modal atau capital adalah objek transaksi baik dalam bentuk penyertaan maupun dalam bentuk jual beli modal. Kemudian ada objek transaksi lainnya, yaitu surat-surat berharga. Antara lain, contohnya ada saham, obligasi, dan sertifikat deposito. Ada juga pinjaman atau kredit, piutang atau tagihan, badan usaha, dan juga mata uang. Mata uang atau kurs yang dapat menjadi objek transaksi. Kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Kurs memiliki 3 jenis yang saat ini berlaku di dunia, yakni kurs jual, kurs beli, dan juga kurs tengah. Kurs bisa dinilai atau dinyatakan dengan mata uang dari negara lain. Kurs menjadi objek transaksi karena memiliki peranan penting dalam hal transaksi, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor. Kenapa? Karena kurs mampu menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang yang berbeda dari negara-negara lain. Kurs juga bisa mengalami dua macam perubahan di dalamnya, yakni apresiasi dan juga depresiasi, di mana hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap transaksi pada kegiatan ekspor dan impor. Motivasi yang benar adanya jual beli mata uang yaitu untuk mengkonversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain di dalam lalu lintas perdagangan internasional. Motivasi yang salah adanya jual beli mata uang itu dijadikan sebagai spekulasi atau untung-untungan.
objek transaksi yang akan ada di kemudian hari. Suatu transaksi apabila para pihak yang bertransaksi sudah sepakat dan mulai menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dapat dikatakan sebagai kesepakatan para pihak. Karena dalam membuat suatu surat perjanjian, kita harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang sudah diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilafan, paksaan, ataupun penipuan. Berikut objek transaksi yang akan ada di kemudian hari. Dengan kata lain, objeknya belum ada, tapi para pihak yang bertransaksi sudah sepakat dan mulai menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Yang pertama ada objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa suatu perjanjian atau kesepakatan yang dapat ditentukan jenisnya. Yang kedua ada kredit. Transaksi kredit perlu dipikirkan dan ditulis sejelas mungkin di dalam perjanjian jual beli. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian jika pembeli terlambat melakukan pembayaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ya, silakan kalau ada ditanyakan teman-teman yang lain. Sambil saya bahas ya, jadi UDM Makmur Jaya ya, ini kan base-nya di bidang percetakan ya khususnya. Oke. Yang pertama jenis objeknya tadi udah benar di slide-nya Mas, di ini aja dari slide awal aja Mas. Ya. Terus enggak ya, selanjutnya selanjutnya. Nah, ini kita harus ketahui dulu konsep tentang objek ya. Ada 6 sebenarnya. Ini yang 5 yang pokok, ada benda, ada barang, ada hak intelektual, ada jasa, ada kerja, ada modal. Jadi berdasarkan pasal 1320 BW ini mengenai syarat-syarat syahnya suatu perjanjian harus mengharuskan adanya suatu objek ya, objek atau suatu hal tertentu. Yang jawaban kasus pertama, Mas. Tadi ya sebentar. Tadi yang pertama tadi sebelumnya. Nah, ini udah. Yang pertama tadi jenis sebutkan jenis objek contohnya tergolong aset ya. Ya seperti aset nggak bergerak seperti mesin-mesin yang dimiliki dari usaha percetakan, terus hak cipta ya, hak cipta dari perusahaan tersebut seperti menerbitkan buku atau pamflet, terus habis itu adanya bentuk beda cetak lainnya, terus seperti adanya jasa ini ya jasa percetakan dari Makmur Jaya, terus kerja itu SDM yang melakukan ya modal. Jadi siapa yang memodali dari perusahaan tersebut, apakah itu perorangan ataupun dari modal gabungan bersama. Terus yang kedua yang masalah kurs tadi slide-nya. Nah, kurs mata uang kita tahu ya, untuk pertukaran atau nilai harga mata uang itu dari mata uang negara lain ya. Dari
dari kurs sendiri itu kenapa? Karena bisa digunakan untuk transaksi melewati batas negara ya, seperti contohnya kegiatan ekspor impor. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs itu sendiri bisa jadi adanya tingkat inflasi, terus kebijakan pemerintah, terus sampai dengan perbedaan tingkat suku bunga, ya, hingga bisa fluktuatif dari kurs tersebut, hingga aktivitas dari neraca pembayaran. Nah, terus selanjutnya, ya, nih kurs juga bisa mengalami kenaikan atau penurunan ya, apresiasi maupun depresiasi gitu. Jadi kalau lagi naik ya kan ekspor-impornya bisa jadi terbatas ya karena berhubungan masalah biaya juga. Gitu. Terus setelah ini kita sudah. Ini contohnya apa Mas dari kelompok 8? Objeknya ini apa? Ini kan masih teorinya aja. Sebentar, Pak. Nah, ini. Bentar, ini ya. Nah, ini bisa jadi dua hal ini, tapi bisa aja nantinya kalau misalkan sudah berkembang ya dan sudah melakukan IPO, Indonesia Public Offering, yaitu semua pun bisa memiliki saham dari Makmur Jaya ini yang dari UDIM, dari CV ataupun menjadi PT, gitu kan? Itu akan timbul dari kepemilikan dari suatu berharga ya nantinya, penerbitan dari saham, obligasi dan sertifikat deposito. Terus adanya kredit ya, ada pinjam-pinjaman, terus piutang ya, terus sampai dengan tadi konversi dari nilai mata uang yang lebih kompleks. Jadi berdasarkan pada pasal 1320 BW ya, objek transaksi ini nggak boleh mengarah pada transaksi yang menimbulkan kausa ataupun yang nggak halal ya, atau yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban ataupun kesusilaan. Objek yang dilarang misalkan perdagangan organ manusia, terus dan ini ya, dan objek kriminalitas lainnya seperti itu. Ini dari kompleksnya perkembangan Makmur Jaya ini juga akan menimbulkan transaksi yang akan lebih kompleks juga ya, artinya seperti pemilikan saham yang pastinya tadi yang saya jelaskan. Jadi objeknya bisa lebih berkembang luas seperti itu. Terus setelah ini sudah ya, oke. Akhirnya kan dari kelompok 8. Dari teman-teman lainnya sebelum waktu Zoom-nya habis, mohon maklum ya, masih menggunakan Zoom versi free ya teman-teman. Sudah cukup jelas kelompok 8? Sudah, Pak. Oke, kalau cukup jelas diakhiri dulu aja Mas presentasinya. Ditutup dulu saatnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, baik teman-teman. Untuk presensinya ya, jangan lupa di learning ya, klik hadir di presensinya dan materinya jangan lupa di-download juga ya. Untuk tinggal satu pertemuan ya, pertemuan ke-7 ya untuk materi untuk presentasi terakhirnya ya dari kelompok 9 sama kelompok 10. Jadi, mungkin di minggu depan atau kalau ada belum ada pengumuman resmi sih dari kampus ya mengenai jadwal libur Ramadan, libur hari raya. Jadi nanti bakal lebih lanjut. Gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang pasti setelah Ramadan, insya Allah akan normal lagi ya, akan
pertemuan luring lagi, tetap muka lagi. Itu. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri? Sudah Pak, tidak ada. Cukup ya, itu ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan semoga kita bisa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dalam puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih.